Hari ini bantuin bapak mertua masak sayur tutut. Hai hai hai, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video aku. Halo para bunda, di sini aku mau bantuin bapak mertua aku buat masak tutut. Nah, di sini sebelum kita masak tututnya, ini sudah aku bersihin ya guys. Nah, jangan khawatir karena tutut ini udah direndam selama 1 hari. Jadi semua kotoran itu benar-benar sudah bersih ya guys. Udah keluar semua. Tututnya sudah dibersihkan, kita lanjut buat tetrekin tututnya. Nah, siapa nih di sini yang benar-benar suka banget sama tutut? Aku, iya aku. Karena emang aku itu sesuka itu. Pasti kalian juga suka dong ya sama yang namanya tutut. Tapi sayangnya aku belum tahu cara masak sayur tutut itu gimana guys. Karena ini yang masak itu bapak mertua aku. Bismillah, tenang aja kok, nanti juga aku bakal belajar cara masak sayur tutut itu gimana ya guys, supaya nanti aku perlahan-lahan bisa masak ya guys. Karena aku itu bisa masak cuman baru sedikit aja. Aku baru bisa masak sedikit-sedikit itu setelah aku menikah, dan alhamdulillah sedikit-sedikit juga aku mau belajar tentang masak. Semoga nanti aku seperti bapak mertua aku yang jago masak, semua masakan serba bisa ya guys, amin. Tahu nggak sih guys, masakan bapak mertua aku itu emang bener-bener serba enak. Karena emang masakan bapak mertua aku itu selalu enak-enak guys, nggak pernah kecium bau amisnya setiap masak. Semoga aja aku nanti bisa seperti bapak mertua aku yang jago masak. Apapun masakan serba bisa, amin. Nah, ini sudah selesai aku tetrekin ya guys. Tahu nggak sih, ini tuh bener-bener pegel banget karena aku netrekin ini tuh selama 2 jam. Tapi nggak apa-apa guys, karena aku suka itu dan bener-bener makanan favorit aku tutut. Aku rela deh berjam-jam aku netrekin ini tutut. Pasti kalian juga udah pada tahu kan tutut itu rasanya gimana. Enak banget. Setelah ditetrekin, kita lanjut untuk membersihkan tututnya. Karena emang harus dicuci ulang sampai bersih ya guys, supaya kotoran yang ada di dalam tututnya itu bersih keluar semua. Kalau lihat makanan favorit aku itu pasti selalu ngiler deh, nggak tahu kenapa, padahal ini cuma tutut loh guys, tapi bener-bener sengiler itu. Pecinta tutut mana nih? Angkat tangan dong, ayo kita absen. Lanjut lagi kita untuk membersihkan ya guys. Jangan lupa untuk dibersihkan sampai bersih, sampai kinclong pokoknya. Di sini aku cuci tututnya itu cuma 2 kali rendaman aja ya guys. Setelah 2 kali direndam, nanti kita bakal rebus dulu tututnya selama beberapa menit, supaya nanti kotorannya itu benar-benar maksimal. Karena nanti kalau misalkan kita nggak rebus dulu tututnya, nanti bakal ada bau amisnya. Jadi harus benar-benar maksimal untuk membersihkannya. Emang seribet itu ya guys kalau misalkan kita mau masak itu. Namanya juga kita masak, pasti ada yang ribetnya juga, tapi ada yang mudahnya juga. Ada yang lebih instan. Kalau mau instan tinggal beli aja di warung, banyak kok ada sayur tutut yang udah instan, yang udah tinggal kita beli. Tapi emang kalau misalkan kita beli itu tidak seenak, bukan tidak seenaknya, jadi lebih enak itu masakan hasil kita sendiri ya guys, karena lebih puas aja gitu ya kalau misalkan hasil masakan kita sendiri. Lanjut kita bersihin yang kerendaman kedua ya guys, karena emang aku itu ngebersihin tutut itu cuma 2 kali rendaman. Guys, aku mau sedikit cerita nih. Entah kenapa setiap aku beli sayur tutut itu, kenapa ya semuanya itu pasti ada bau amisnya. Beda dengan masakan bapak mertua aku. Apa mungkin cara pengolahannya beda ya guys? Karena emang kalau misalkan aku sering beli tutut itu, sayur tutut, pasti selalu ada bau amisnya. Sampai ke sayur-sayur yang juga ada kecium bau amisnya. Tapi nggak tahu juga ya guys, karena emang setiap orang itu cara memasaknya emang beda-beda. Seperti masakan bapak mertua aku bener-bener enak banget. Lanjut, ini tututnya sudah dicuci bersih, sudah 2 kali direndam ya guys, sudah 2 kali dibersihkan, jadi pasti aman dan enak deh pokoknya kalau dimasak. Dan pastinya sudah bener-bener higienis ya guys, sudah bersih total. Setelah kita selesai mencuci pertututan, kita lanjut untuk nyalain apinya ya guys. Karena di sini sebelum aku mau rebus tututnya sampai agak mateng, aku mau masak nasi dulu ya guys. Supaya nanti kalau misalkan sayur tututnya mateng, nasinya juga ikut mateng. Masa sayur tutut udah mateng, nasinya belum mateng, kan lucu jadinya. Dikarenakan hari ini aku nggak masak nasi ya guys, jadi ini itu aku cuma ngangetin nasinya aja. Masak nasinya sudah tadi pagi ya sama bapak mertua aku. Ada yang kangen gak nih aku masak nasi? Tapi nanti ya guys, karena sekarang itu nasinya itu masih banyak, jadi aku nggak masak nasi dulu. Karena nggak setiap hari ya guys aku masak nasi, karena nasi itu kadang nggak tentu juga habisnya. Kadang 2 hari baru habis, tapi kadang juga 1 hari itu udah habis.
Karena di sini kan aku juga masih bareng sama mertua gitu ya. Jadi aku itu selalu gantian masaknya. Karena bapak mertua aku itu emang orangnya suka kemana-mana ya. Jadi selalu ada orang yang minta kerja gitu kan ya. Jadi emang aku itu di situ harus standby gitu buat jaga-jaga buat gantian masaknya sama bapak mertua aku. Nah, di sini tinggal kita tunggu aja ya 15 sampai 20 menit untuk ngangetin nasinya. Kita lanjut ke dalam perebusan pertututan. Seperti yang sudah aku bilang ya guys, kenapa harus direbus, karena memang ini untuk mengurangi bau amis yang ada di tututnya. Supaya nanti pas dimasak itu bau amisnya sedikit hilang ya guys. Bukan berarti bau amisnya hilang, cuman sedikit hilang gitu, jadi nggak terlalu bau amis. Kita rebus tututnya itu sekitar 15 sampai 20 menit ya guys, supaya benar-benar dalamnya itu matang. Biar nanti nggak keras saat kita makan. Supaya agak lembek-lembek gitu ya guys. Jadi itu benar-benar pasti makan itu gurih banget, jadi nggak keras. Sambil kita nunggu pertututannya matang, kita kipas-kipasin dulu nasinya ya guys yang sudah kita angetin tadi. Kipas-kipas sampai benar-benar dingin supaya nggak gampang basi ke nasinya ya guys. Gak kerasa ini pertututan sudah matang ya guys. Nah, di sini itu direbusnya itu sekitar 15 sampai 20 menitan. Pertututan sudah selesai dan ini ternyata ada cucian yang sudah menunggu. Cucian hari ini tuh nggak terlalu banyak karena memang ini cucian waktu semalam. Nggak usah banyak bicara, langsung aja kita lanjut ke cucian piringnya. Jangan ditanya kenapa selalu ada cucian ya guys di setiap postingan aku. Pasti setiap postingan aku selalu ada cucian piring. Karena ya emang inilah setiap hari itu pakai piring ya, jadi harus ada cucian piring. Sebenarnya aku juga malas ya guys kalau misalkan suruh cuci piring gitu ya. Cuman ya gimana lagi, memang harus ada cuci piring. Tiap hari emang makan pakai piring kan, jadi ya emang harus ada cuci piring. Ya udahlah, gimana lagi. Sebenarnya cuci piring itu hal sepele ya guys, tapi emang harus dipaksakan. Emang itu yang aku rasakan sekarang, itu yang paling males itu pasti cuci piring. Cuci piring selesai, jangan lupa kita sembur bekasnya ya guys supaya bersih lagi. Nah, di sini ada bapak mertua aku yang lagi masak pertututan. Emang masalah masak itu pasti selalu bapak mertua aku yang paling enak. Di sini aura penciumannya itu bener-bener wangi banget. Pokoknya bener-bener ini udah ditunggu banget dari tadi. Emang masakan favorit aku banget ini mah. Masak pertututan itu bener-bener masakan terfavorit. Yang belum cobain pertututan pasti kalian nyesel deh, karena emang seenak itu loh guys yang namanya pertututan. Nah, inilah hasil dari masakan bapak mertua aku, dan inilah hasilnya antara kerjasama mertua dan menantu. Karena emang lebih enak gitu ya kalau misalkan kerjasama antara mertua dan menantu, dan kita juga lebih dekat dengan mertua. Ini tuh tahu nggak sih, bener-bener wangi banget, bikin aku bener-bener ngiler lagi. Nggak banyak bicara, nggak banyak tingkah, langsung aku cobain masakan bapak mertua aku. Bener-bener enak banget. Dari tadi banyak bicara, nggak kerasa ini waktu udah panjang banget. Jangan pernah bosan lihat video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.